Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya untuk bisa hadir dalam perkuliahan secara daring ya. Yang pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan sesi mereview kembali sesi tanya jawab dan diskusi ya berkenaan materi yang sudah di-sharekan untuk pekan ini yaitu sistem persarafan ya. Di mana untuk sistem persarafan ini nanti akan ada 2 sesi ya atau 2 pekan ya dalam pembahasannya. Jadi yang pertama ini kita akan banyak belajar berkenaan dengan sistem persarafan untuk pusat ya atau sistem saraf pusat. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya atau di pekan yang selanjutnya itu akan membahas tentang sistem saraf perifer. Ya, jadi kita 2 pekan ini ngobrolnya terkait persarafan ya, karena memang persarafan ini juga bagian dari sistem yang ada di dalam tubuh kita seperti sistem-sistem yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut ya untuk membahas berkenaan dengan sistem persarafan, kita harus paham dulu ya, harus paham dulu apa itu sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Karena mengingat setiap sistem yang ada dalam tubuh manusia itu pasti ada fungsinya, pasti ada keterlibatannya dalam mengkoordinasikan semua hal yang berkenaan dengan keseimbangan tubuh manusia. Jadi kalau ada satu saja yang tidak berfungsi dengan baik, otomatis keseimbangan itu akan terganggu atau homostasisnya akan terganggu. Ya, baik mungkin langsung saja ya karena kita sesinya adalah tanya jawab. Jadi sesuai dengan slide ya. Ada pertanyaan di sini, apa pentingnya sistem saraf bagi tubuh manusia? Ya, kalau memang penting, jelaskan pentingnya apa, dan kalau misal terjadi kerusakan atau gangguan, apa yang akan terjadi di dalam tubuh manusia? Oke, di sini saya sudah lihat yang raise hand, di sini ada baru ada 2 ya, dan ini seperti memang sudah beberapa kali memberikan jawaban ya. Sebelum saya mempersilahkan Sevira sama Arif Nugroho yang sudah raise hand duluan, coba yang lain deh yang belum pernah coba bersuara. Bu, saya minta kesempatan Bu kali ini Bu, saya pengen menjawab coba. Saya akan berikan ya. Tapi kalau nggak begitu, nanti yang kebagian ya itu terus gitu ya. Ya nggak apa-apa, justru malah mereka yang mendapatkan nilai bagus. Tapi kan kasihan tuh ya yang nggak sama sekali pernah bertanya, yang mau bertanya ya walaupun sekali dalam perkuliahan 1 semester gitu ya. Jadi nggak sama sekali enggak. Ayo silakan coba bersuara saja siapa yang belum pernah menjawab selama ini. Kalau enggak ya sudah saya berikan ke yang lain. Enggak ada? Nggak ada yang mau bersuara untuk yang belum pernah bertanya sama sekali, berarti udah pernah bertanya semua berarti ya. Nah, itu sih positive thinkingnya saya, tapi nanti kita cek lagi ya, karena itu semua akan saya rekap nama-nama yang ada di dalam tabel-tabel menjawab ya. Dan itu pun nanti akan transparan ya, akan saya sharekan juga ke mahasiswa, jadi tahu kapan saya sudah menjawab dan kapan saya tidak sama sekali gitu ya. Ya sudah, kalau tidak ada yang merasa belum pernah menjawab sama sekali, ya saya lihat yang ada di raise hand ya. Yang raise Ibu hand di Juniko mau jawab, boleh nggak Bu? Juniko sudah pernah menjawab sebelumnya? Sepertinya udah Bu, tapi cuman sekali kalau nggak 2 kali Bu. Oh, baru sedikit ya. Iya Bu. Ya sudah, silakan Juniko.
Fungsi saraf itu sangat penting karena untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Jika saraf rusak, maka manusia akan kesulitan dalam bergerak, berbicara, menelan, bernapas, ataupun berpikir, Ibu. Oke. Cukup? Cukup, Ibu. Baik, saya panggil lagi di sini yang sudah raise hand ada Sevira. Silakan, Sevira. Penting besar bagi sistem saraf. Nah, pentingnya sistem saraf bagi tubuh manusia itu untuk interaksi dengan lingkungan, kayak menerima informasi, terus mengendalikan seluruh pengaturan, menjaga keseimbangan. Terus yang terjadi jika ada kerusakan itu seperti kayak cepat atau mati rasa, kesulitan bergerak, nyeri pada kaki, hilang keseimbangan, meningkatkan frekuensi buang air kecil, dan sering sakit kepala, Bu. Nanti yang sering sakit kepala ini tanda-tanda sarafnya rusak ya. Nah, itu wajib dicurigai ya, apalagi kalau pusingnya setiap hari gitu. Oke, satu lagi deh di sini saya persilahkan Arif Nugroho. Silakan Arif Nugroho untuk memberikan pendapatnya. Baik, Ibu. Sistem saraf sebagai sistem informasi yang terintegrasi, yaitu untuk menerima informasi, mengolah dan menentukan respon dan memberi perintah ke setiap organ untuk melakukan tindakan atau homeostasis. Ibu. Untuk kekurangannya tidak dapat berkomunikasi dan berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungan. Cukup, Ibu. Baik, oke, terima kasih ya atas jawabannya untuk Juniko, Sevira, sama Arif ya. Baik, sebetulnya apa yang telah disampaikan semua itu sudah bagus ya, karena saya yakin sih sudah menyimak semua materi yang sudah disampaikan ya. Kita kalau berbicara mengenai sistem saraf itu sesuatu yang sifatnya sangat apa ya, bisa dikatakan penting sekali ya untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Karena yang namanya sistem saraf ini bisa dikatakan sebagai sistem informasi yang tentunya terintegrasi ya. Karena dalam hal ini tuh bagaimana tubuh kita bisa melakukan sesuatu yang memang itu menjadi tuntutan kalau tidak ada upaya memberikan informasi kepada tubuh kita. Sehingga tubuh kita itu harus memiliki kemampuan untuk menerima informasi dulu. Peka, bahasanya itu peka gitu ya. Yang kedua, bagaimana tubuh kita itu bisa mengolah informasi tersebut. Ya, kemudian menentukan responnya seperti apa ini maunya. Jangan sampai nanti salah pengertian, salah sambung ya, yang diminta apa, yang dilakuin apa. Nah, tentunya di dalam tubuh kita yang bertugas untuk setiap apa yang diinstruksikan itu tergantung dari fungsi setiap organ. Kita nggak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Ya, misal tubuh kita ini kekurangan hormon insulin. Maka dalam hal ini bukan organ paru-paru, bukan organ jantung ya yang berperan untuk itu semua. Tapi organ yang memang berfungsi atau terlibat dalam proses pembentukan insulin, ya ini adalah pankreas. Nah, itu maksudnya ya. Jadi dalam hal ini memang harus jelas apa yang diinstruksikan, yang menerima juga harus nyambung apa yang akan dilakukan. Ini sebetulnya bagus banget nih ya dalam ilmu keorganisasian ya. Jadi bagaimana kita bisa meneruskan informasi sehingga informasi itu bisa kita terima dengan baik dan berdasarkan informasi itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai tindakan homeostasis yang sudah kita bahas di pertemuan di awal. Nah, sistem saraf itu di dalam tubuh kita ini tidak hanya dalam satu titik tertentu, tapi tersebar di seluruh bagian tubuh manusia. Artinya, begitu kita itu ditakdirkan untuk peka dengan lingkungan. Nah, ini kalau sampai tidak peka dengan lingkungan, tanda tanya nih. Saraf kita bagaimana kan begitu ya.
Nah, dalam hal ini memang kita sudah ditakdirkan kalau kita memiliki sistem saraf yang memang harus bisa merespon apapun yang terjadi di lingkungan, ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya sistem saraf kita ini tidak bekerja dengan baik? Ya otomatis tubuh kita tidak akan bisa terkoordinasi dengan baik, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu maksudnya nggak cuma kita bisa ngomong, enggak. Komunikasi itu kan kalau kalian ingat penjelasan saya sebelumnya, di mana setiap sel itu harus ada komunikasi dengan sel-sel yang lain. Ya, itu yang disebut dengan komunikasi. Jadi dengan adanya komunikasi, ya, info-info yang bisa kita terima itu dapat diolah dengan baik. Tapi kalau informasinya tidak tertangkap dengan baik, ya otomatis tidak akan bisa tersampaikan dengan baik dan responnya pun nothing gitu ya, tidak ada. Nah, sehingga dengan begitu kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Padahal kita ini dengan lingkungan itu udah seperti sesuatu yang terus melekat dalam keseharian kita. Jadi kalau misalkan tubuh kita tidak mampu untuk merespon itu semua, ya ini akan membahayakan tubuh kita sendiri. Kita terinfeksi oleh mikroba, kita nggak ngerti ada mikroba yang masuk dalam tubuh kita. Padahal yang namanya sakit itu kan ada prosesnya ya, tidak tiba-tiba sakit gitu. Ada tanda-tandanya sebetulnya. Hanya saja mungkin di antara kita banyak yang tidak merasa, dianggap itu biasa saja. Gitu. Padahal perlu adanya upaya untuk penanganan agar tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Nah itu ya, jadi kalian harus paham apa itu pengertian sistem saraf, kemudian kalau dikatakan penting-pentingnya sebagai apa itu tadi, sebagai sistem informasi yang terintegrasi. Ya, jadi antara input sama output itu harus sama, nggak boleh tidak sama, harus balance gitu ya. Nah itu untuk ininya ya. Nah selebihnya sudah saya jelaskan semua di materi yang sudah saya sharekan linknya ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian tidak paham sebetulnya ya, karena semua sudah saya jelaskan di situ dan secara detailnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi setelah tahu pentingnya apa ya sistem saraf. Nah, ini untuk yang selanjutnya apa pengertian sistem saraf itu? Lalu sistem saraf ini kan di dalam tubuh kita kan tadi saya sudah di awal sebutkan ada dua golongan besar ya. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Nah, kemudian yang kedua, apa bedanya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer? Baik, di sini saya butuh dua mahasiswa ya. Yang satu menjawab berkenaan dengan sistem saraf pusat, yang kedua tentang sistem saraf perifer. Nah, saya coba lihat siapa yang sudah raise hand di sini. Oke, ada Delina ya. Delina ada? Delina ada? Ibu. Oke, yang kedua ada Tri Rastutiani. Ada? Ada Ibu. Oke, kalau sudah silakan dimulai Delina untuk menjelaskan apa pengertian sistem saraf pusat, lalu bedanya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, tapi cukup dijelaskan saja sistem saraf pusat itu yang seperti apa. Silakan Delina. Baik, Bu. Sistem saraf pusat mengendalikan sistem koordinasi tubuh terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berperan menerima dan memprestasi sinyal dari sistem saraf pusat dan mengirimkan sinyal itu kembali baik sadar maupun tidak sadar. Cukup, Bu. Kemudian dilanjut siapa nih? Tri Rastutiani. Sistem saraf perifer terdiri dari sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Fungsinya mendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia sebagai informasi, kemudian membawanya ke dan dari sistem saraf ke pusat, terdiri dari saraf-saraf yang membawa impuls antara sistem saraf pusat dengan otot, kelenjar, kulit, dan organ, seperti mata, telinga, peraba, perasa, dan penciuman. Cukup, Ibu.
Oke, baik. Coba saya minta 2 mahasiswa lagi deh ya untuk mencari pemahaman yang lebih lanjut ya, atau mungkin ada penjelasan dengan menggunakan bahasa lain yang memang bisa kita pahami ya untuk pengertian dari sistem saraf dan bedanya apa antara pusat dan saraf perifer. Saya berikan kesempatan di sini ada 2 mahasiswa, ada Destinang Sangsari, ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian untuk yang perifer itu Reni Ayunita ada? Reni Ayunita. Oke, silakan Desti Nangsangsari. Silakan, mana Desti Nangsangsari? Ini udah ngomong belum ya? Karena suaranya nggak kedengeran. Ya, Bu, mohon maaf tadi ternyata ke-mute, Bu. Nah, iya makanya ya. Temennya ya mau diingatin nih loh, temennya udah ngoceh-ngoceh panjang, ternyata masih di-offin, diliatin temennya. Ya Allah, gak kasihan. Ya, silakan Desti untuk diulang lagi ya. Untuk sistem saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Untuk sistem saraf pusat itu memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk mengendalikan respon tubuh. Oke, lanjut Reni Ayunita, silakan. Pengertian sistem saraf yaitu jalur utama informasi biologis yang mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh dan dapat menerima informasi dan menginterpretasinya melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Terus perbedaan dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer yaitu kalau sistem saraf pusat itu mengendalikan sistem koordinasi tubuh yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berperan menerima dan menginterpretasi sinyal dari sistem saraf pusat dan mengirimkan sinyal itu kembali, baik sadar maupun tidak sadar. Sistem saraf perifer yaitu mendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia sebagai informasi, kemudian membawanya dari sistem saraf pusat. Terdiri dari saraf-saraf yang membawa impuls antara sistem saraf pusat dengan otot, kelenjar, kulit, dan organ, Bu. Oke, baik ya. Cukup untuk 4 mahasiswa yang sudah memberikan penjelasan ya. Ya, sebetulnya kalau ditanya apa itu sistem saraf, tadi sudah ada sedikit penjelasan ya di sini sistem saraf itu apa ya, pentingnya apa. Tapi kalau lebih kompleksnya ya kita bisa lihat ya, kita bisa review bersama karena dalam hal ini sangat menentukan pengertian yang lain ya, pengertian sistem saraf pusat itu apa, sistem saraf perifer itu apa. Jadi harus tahu dulu, sistem saraf itu bisa dikatakan sebagai jalur utama untuk informasi secara biologis ya di dalam tubuh kita yang nantinya akan mengatur, mengendalikan semua hal yang ada dalam tubuh kita ya. Dengan tentunya harus ada kepekaan itu tadi ya untuk menerima informasi, kemudian menginterpretasikan dari informasi yang diterima itu tadi ya. Maksudnya itu apa gitu ya. Tapi karena tubuh di dalam kita ini nggak bisa ngomong kayak kita ya, tapi bukan berarti tidak ada komunikasi di antara satu sel dengan sel yang lain.
Komunikasinya seperti apa? Ya tentunya menggunakan sinyal-sinyal elektrik ya di dalam sistem tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh kita tuh bisa merespon dengan cepat, itu tadi karena ada komunikasi yang baik ya di dalam tubuh kita. Nah, baru setelah kita tahu pengertian utama sistem saraf itu apa, nah kita pisahkan satu persatu karena ada dua golongan besar ya di sini. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Namanya juga pusat ya. Pusat itu kan berarti yang utama, yang memang mengatur, mengendalikan sebagai core-nya ya. Artinya dalam hal ini intinya gitu. Yang namanya inti itu kan pengendali ya, pengendali sistem yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya bisa dikatakan sistem yang paling sempurna itu adalah manusia ya, karena bagaimanapun ini tuh langsung buatan dari Tuhan gitu ya. Artinya tidak akan pernah salah buat, salah setting ya. Kalaupun tuh memang ada sesuatu yang salah, yaitu memang perlu kita pahami terlebih dahulu. Itu dikarenakan apa gitu ya. Tentunya dalam hal ini tidak begitu murni-murni baik terus ya, karena ada hal-hal yang memicu sistem-sistem itu menjadi tidak beraturan begitu ya. Nah, untuk sistem saraf pusat yang tadi saya sampaikan itu sebagai pengendali sistem koordinasi tubuh. Ya, jadi pusatnya itu ada di mana? Satu di otak, dua di sumsum tulang belakang. Jadi dua bagian itu benar-benar harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang membuat itu cedera. Karena kalau sampai ada cedera, itu wassalam ya, artinya keseimbangan kita sudah tidak terjaga dengan baik ya. Jangankan untuk bisa melakukan fungsi itu semua ya, untuk sekedar menggerakkan anggota badan kita aja sudah kesulitan. Kenapa? Karena core-nya di situ. Nah, kemudian perannya apa? Kok begitu pentingnya ini sistem saraf pusat ya? Karena perannya itu bisa dikatakan sangat pentingnya itu inilah jalur utamanya kita itu bisa peka terhadap lingkungan. Karena yang pertama kali menerima ya informasi-informasi yang nantinya akan diinterpretasikan dalam bentuk sinyal elektrik ya dari sistem saraf pusat dan mengirimnya itu kembali yang itu secara sadar atau tidak sadar. Maksudnya sadar nggak sadar itu bukan berarti dalam keadaan kita lupa, tidak, karena memang tubuh kita ini tidak bisa mengendalikan semua sistem yang ada tanpa ada bantuan dari sistem yang tak sadar itu tadi. Ya, saat ini pun ya kalian tidak akan pernah tahu ya berapa kali jantung kita ini sudah berdetak atau berdenyut dari pagi sampai detik ini. Kalian pun juga tidak akan pernah tahu kalau memang nggak sengaja ngitung ya. Kalau ngitung, waduh, ini butuh waktu yang lama ini. Berapa kali sehari kalian itu mengedipkan mata? Nah, ini sesuatu yang memang di luar kendali kita, tapi terjadi dalam tubuh kita. Itu yang bisa kita dalam kondisi yang kita tidak istirahat ya. Nah, kondisi istirahat, nggak bisa tidur kita kayaknya kalau seandainya jantung kita berhenti kalau kita tidur. Waduh, waktu istirahat kita tentu tidak akan ada. Tapi kenyataannya kita masih bisa tidur dengan nyenyak ya. Artinya tidak ada yang mengendalikan si jantung itu dengan sendirinya gitu ya. Artinya memang bukan kendali kita untuk membuat jantung itu terus berdetak gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi istirahat pun selama kita masih diberikan nafas ya, artinya jantung kita akan terus berdetak. Karena memang sudah ada sistem yang mengatur itu tanpa kita sadari ya. Jadi baik sadar atau tidak sadar. Nah, kemudian yang sistem saraf perifer, ini sebetulnya estafet aja ini. Sistem saraf pusat juga tidak akan bisa berfungsi tanpa adanya perifer. Begitu pula perifer pun tidak akan bisa berfungsi adanya sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf pusat tadi itu kan dia menerima informasi yang harus diinterpretasikan. Nah, kalau sistem saraf perifer ini nantinya yang akan mengirimkan informasi itu ya, kemudian dibawa ke dari sistem saraf pusat. Ya, jadi dia akan membawa pesan, kurir lah ibaratnya ya, kurir-kurir yang membawa pesan-pesan informasi itu yang nantinya akan diteruskan ke organ-organ yang bertanggung jawab. Ini mintanya apa ini? Ke otot kah, kelenjar kah, kulit, atau organ yang ada dalam tubuh kita? Organ itu banyak ya, bisa mata, bisa telinga, peraba, perasa, penciuman, atau organ-organ dalam tubuh manusia. Semua sudah ada plotnya masing-masing. Jadi penerusnya atau estafet dari informasi yang diterima oleh sistem saraf pusat itu adalah sistem saraf
perifer. Jadi kan tanpa adanya saraf perifer, informasi tidak akan diteruskan, tidak akan sampai ke organ-organ yang memang harusnya dia bertugas menjadi tidak bertugas. Harusnya dia memproduksi suatu zat tertentu yang memang itu dibutuhkan oleh tubuh, dia tidak akan menghasilkan zat itu. Wah, itu berbahaya sekali kalau sampai ada miskomunikasi. Makanya jangan sampai dalam suatu sistem itu terjadi miskom, ya. Satunya miskom itu akan gagal total, ya, artinya informasi tidak akan tersampaikan dengan baik, yaitu. Oke, nah yang pertama sistem saraf pusat itu yang paling utama ya adalah otak. Ya, jadi otak ini sesuatu yang memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi ada dan sesuatu yang harus dilindungi, ya. Artinya dalam hal ini sifat karakteristik dari otak yang memang sangat lunak, kita sudah punya tempurung, ya, tempurung kepala yang memang itu tulangnya lebih keras, ya, tapi bukan berarti itu tahan benturan. Terkadang kita itu seringkali mengabaikan peraturan harus menggunakan helm ketika berkendara, itu bukan karena takut kepala kita terbentur, tapi takut ditilang polisi. Ya, itu lebih takut itu ya daripada kebentur oleh bahan benda-benda keras yang itu bisa merusak otak kita itu ya. Jadi ini seringkali ya salah kaprah dalam hal ini. Jadi kalau bisa berpikirlah selama aspal itu lebih keras daripada kepala saya akan terus menggunakan helm. Nah, itu menjadi motivasi gitu ya. Kecuali kalau aspalnya empuknya kayak kasur. Nah, itu beda cerita. Tapi selama aspal itu atau jalan itu kerasnya belum kepala kita masih kalah, ya silahkan pakai helm. Kan dalam hal ini untuk melindungi ya, pertolongan pertama ketika naudzubillah min dzalik jangan sampai terjadi ya, artinya sampai kita jatuh atau apa itu masih terselamatkan, paling tidak kepala kita tidak langsung terbentur dengan keras ya, selama benturan itu belum terlalu ekstrim. Tuh. Baik, yang pertama adalah otak ya. Dari sini yang akan dibahas yang pertama adalah otak besar ya. Jadi otak besar itu ada dua bagian ya. Yang pertama adalah korteks cerebrum, yang kedua adalah ganglia dasar ya. Namun sebelumnya nanti silahkan mahasiswa yang akan menjawab tunjukkan dulu tuh berdasarkan nomor yang ada pada gambar otak besar itu nomor berapa? 1, 2, 3 sampai 10 disebutkan saja. Lalu nanti masing-masing mahasiswa silakan menjelaskan bagian otak besar yang sudah dituliskan pada tabel ya. Yang pertama adalah otak besar bagian korteks cerebrum dan yang kedua adalah ganglia dasar. Nah, ya sekarang yang pertama dulu untuk mahasiswa yang menjawab bagian korteks cerebrum ya. Di sini yang sudah raise hand ada Valen, Ada, Bu. Ya. Silakan Valen. Ditunjukkan nomor berapa otak besar pada gambar? Nomor 2, Bu. Nomor 2, oke. Nah silakan Valen, dijelaskan itu lapisan yang pertama adalah korteks cerebrum ya. Pada otak besar itu ada area sensorik, ada area motorik, dan area asosiasi. Silakan dijelaskan pengertiannya apa, fungsinya apa. Area sensorik mengartikan informasi impuls dari cahaya, pengecapan, dan suara. Area motorik mengendalikan otot untuk terjadinya suatu gerakan, misalnya ketika menginjak duri, maka akan terjadi refleks dengan bergeraknya kaki menjauhi duri tersebut. Area asosiasi merekam pengalaman yang dialami oleh tubuh atau memori, kemauan dan kecerdasan serta mengatur beberapa fungsi bahasa. Oke.
Satu lagi untuk mahasiswa yang menjawab pertanyaan sama ya. Untuk otak besar bagian korteks cerebrum, saya panggil di sini ada Intan Almasya, ada? Ada. Oke, silakan Intan. Jadi, korteks cerebrum itu juga dikenal sebagai korteks cerebral atau korteks cerebrum. Adalah lapisan tipis yang membungkus bagian luar otak besar atau cerebrum. Korteks cerebrum memiliki area permukaan yang luas dan beratnya hampir setengah dari berat keseluruhan otak. Lapisan permukaan ini berlipat dan membentuk alur-alur. Cukup, Bu. Oke, baik. Iya, coba kita lihat ya, apakah benar tadi yang ditunjukkan nomor 2 ini adalah otak besar ya. Karena memang beda, nanti akan ada beda pengertian begitu ya. Otak besar itu bukan berarti otak yang memang lebih besar gitu ya. Nanti bisa kita lihat satu persatu ya. Jadi yang ditunjukkan untuk otak besar itu adalah nomor 2 ya. Jadi betul itu adalah otak besar atau cerebrum. Nah, untuk cerebrum itu ya, ini bisa dikatakan sebagai bagian yang pertama yang bisa terlihat. Artinya kalau posisi kita itu ada di depan ya, bagian depan kepala kita. Yang lapisan pertama adalah korteks cerebrum. Ini bagian luar ya. Jadi di korteks cerebrum itu ada area yang berwarna abu-abu ya, namanya adalah area gray matter. Yang ini sangat riskan sekali dan harus dilindungi. Ya, artinya memang sangat benar-benar harus benar-benar dijaga ya. Kenapa? Karena area tersebut tuh banyak sekali sel-sel saraf ya. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu bisa sangat mempengaruhi sistem koordinasi kita. Ya, yang pertama ada area sensorik, area motorik, sama area asosiasi. Nah, ini nih benar-benar mempengaruhi koordinasi keseimbangan tubuh kita. Sensorik, ini berkaitan dengan impuls yang bisa dalam bentuk cahaya, pengecapan, suara. Ya. Jadi itu sangat penting sekali ya area tersebut untuk mengartikan informasi rangsangan berupa cahaya, pengecapan, dan suara. Motorik, nah ini mengendalikan otot ya, yang akhirnya nanti sangat berkaitan dengan gerakan ya. Bisa dikatakan ini menjadi suatu gerak yang bisa refleks terjadi ya pada saat kita sedang dalam kondisi yang tiba-tiba nggak sengaja keinjek duri ya, yang itu refleks kita akan lompat gitu ya, itu tanpa di luar kendali kita ya, tapi itu menyelamatkan ya. Jangan sampai kita sudah tahu terinjak duri, tapi kita menikmati kondisi itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ada apa dengan saraf kita, gitu ya. Kemudian area asosiasi. Nah, ini bagaimana kita itu bisa merekam semua memori-memori yang ada, itu sampai saat ini bisa teringat dengan jelas. Ya, karena dalam hal ini otak kita ini diberikan kemampuan untuk merekam semua hal yang pernah kita lihat. Meskipun suatu ketika nanti kita lupa, tapi paling tidak sensor itu masih ada. Ya, lupa itu sifatnya hanya lupa mungkin karena jarang dilihat, jarang didengar, itu istilahnya sudah mulai agak tertutup gitu. Tapi momen atau memori itu akan tetap tersimpan di dalam otak kita. Ya, makanya biasanya untuk melawan lupa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Makanya kebanyakan orang itu melawan lupa dengan membaca. Karena dengan membaca itu mengembalikan memori-memori yang sudah pernah kita alami sebelumnya ya, yang tersimpan itu akan terus terjaga. Pemahaman-pemahaman yang sudah kita rekam itu akan terjaga. Jadi nggak debuan lah bahasanya ya. Jadi kalau sudah lama disimpan ya, nggak dimanfaatin, nggak dibuka-buka, ya itu wassalam. Lama-lama akan berdebu. Ada nggak? Ya tetap masih ada di situ. Tapi karena tidak dimanfaatkan, tidak diingat kembali, ya tentu otak kita akan sulit untuk memanggil kembali memori-memori itu. Gitu ya. Ini bisa kita pelajari sebetulnya. Oke, yang kedua, ini adalah bagian yang otak besar yang kedua, ini ganglia dasar atau white matter. Tadi gray matter, ini white matter. Ya, karena memang warnanya dia putih. Kalau yang awal tadi itu warnanya gray.
Bu ya. Oke, di sini yang sudah raise hand namanya Dwi Sekar Ayu ada? Hadir, Bu. Oke, silakan Dwi Sekar Ayu. Jadi ganglia dasar itu merupakan, bentar Bu. Ganglia dasar merupakan lapisan yang berwarna putih, lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf yaitu dendrit dan neurit, Bu. Oke, itu saja? Cukup? Cukup, Bu. Baik, saya persilakan untuk yang lainnya. Arina Ulfa ada? Ada, Ibu. Iya, silakan Arina. Ganglia dasar atau biasa disebut dengan otak bagian dalam merupakan bagian berwarna putih pada otak yang mengandung dendrit dan akson bermyelin. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan dengan bagian korteks dan berfungsi dalam melakukan koordinasi gerak, pengatur gerakan tak sadar, fungsi kognisi, dan fungsi emosional. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk Dwi Sekar sama Arina ya. Kita review bersama-sama. Di bagian otak besar kita ya, selain adanya gray matter juga ada white matter ya. Jadi gray matter, white matter itu mempunyai fungsi yang berbeda tentunya ya. Walaupun pada intinya ya sama-sama ingin mengkoordinasikan agar tetap seimbang. Ada sensorik, motorik ya, kemudian ada apa namanya? Penyimpan memori. Nah, kalau untuk yang white matter ini memang sama-sama mengandung yang namanya sel saraf ya, tetapi lebih banyaknya adalah bagian sel saraf dendrit dan akson bermyelin ya. Dan secara ketebalannya pun ini jauh lebih tebal ya dibandingkan dengan yang korteks. Kalau korteks itu kan hanya lapisan bagian luar yang tentunya sangat berbeda untuk yang bagian ganglia dasarnya. Nah, fungsinya kalau untuk yang ganglia dasar ini sama-sama untuk koordinasi, tapi lebih pada koordinasi gerakan. Ya, kemudian pengatur gerakan yang tak sadar atau refleks, ya, kemudian kognitifnya dan fungsi emosionalnya. Ya, jadi memang dalam hal ini pun sangat berpengaruh dengan tingkat emosional pada manusia, meskipun itu tidaklah mutlak. Jadi jangan salah mengartikan, ya inilah saya punya bakat gampang marah misalkan. Nah itu sesuatu yang bersifat egosentrik ya, karena marah enggaknya itu tergantung bagaimana pengendalian kita untuk bisa menahan hal-hal yang tidak diharuskan untuk marah ya. Jadi jangan merasa bangga ketika kita merasa sudah paling bisa marah gitu ya, yang paling ngegas duluan. Nah, ini artinya dalam hal ini itu justru menunjukkan sistem koordinasi kita malah nggak seimbang. Ya, jadi istilahnya kita dibawa oleh suasana yang tidak baik gitu ya. Bahkan kita dalam agama Islam pun sudah ada yang menjelaskan ya ketika kita sedang marah itu apa yang akan kita lakukan ya, duduk dulu, kalau memang nggak bisa tenang silahkan ambil wudhu, itu sudah menjadi hal yang menjadi solusi gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita memang tidak memperhatikan itu, kita terlalu dikuasai oleh amarah ya, karena kalau sudah amarah itu bukan diri kita sendiri sebetulnya ya, ada pihak lain yang masuk ke dalam amarah kita. Nah, itu harus hati-hati. Oke, itu untuk ganglia dasar ya, ternyata memang sangat berperan juga ya untuk kognitif kita ya, fungsi emosional kita ya, dan ini perlu dijaga baik-baik ya, artinya jangan sampai nanti justru menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan karena sesuatu yang bisa merusak ya bagian ini. Nah, ini untuk otak besar ya. Nah, sekarang berdasarkan lobus ya. Jadi otak besar kita itu dibagi menjadi 4 ya.
Ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Ya. Ini silakan nanti siapa yang akan menjawab dipersilahkan untuk raise hand. Dan sebelumnya bagi mahasiswa laki-laki ya, kalau memang nanti sudah saatnya sholat Jumat, disilahkan saja untuk bisa meninggalkan Zoom. Nah, kalau untuk yang wanita itu bisa diteruskan ya untuk perkuliahannya. Oke, ada 4 mahasiswa yang saya butuhkan di sini yang sudah raise hand. Ada Nur Laili, Ada, Bu. Nur Laili. Kemudian Rina Tiara ada? Ada Ibu. Ada Rina Tiara. Kemudian Teresia ada? Ada, Bu. Oke, yang keempat Desti Ayu Fadila ada? Nanti silakan masing-masing yang sudah ditentukan namanya ini, misalkan Nur Laili menjelaskan lobus frontalis, tunjukkan nomor berapa, nomor 1 kah, 2 kah, 3 atau 4. Kemudian deskripsi dari lobus frontalis, maksudnya itu posisinya di mana dan fungsinya apa untuk masing-masing. Oke, silakan dimulai dari Nur Laili. Lobus frontalis ada di nomor 1, Bu. Letaknya ada di bagian depan, berfungsi mengatur kegiatan motorik secara sadar, kemampuan berbicara, berpikir, dan emosi. Udah, Bu, cukup. Oke, baik, silakan yang kedua Rina Tiara, lobus parietalis ditunjukkan nomor berapa, deskripsi dan fungsinya. Baik Bu, lobus parietalis itu terletak di nomor 2, terletak di belakang lobus frontal di bagian atas otak besar, berfungsi sebagai pusat sensorik atau penerimaan rangsangan, contohnya sentuhan tekanan, suhu, rasa sakit, dan lain-lain Bu. Cukup Bu. Oke, lanjut Teresia, lobus occipitalis. Lobus occipitalis terletak di nomor 3, yaitu terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh, Bu. Sudah, Bu. Baik. Yang terakhir, Desti Ayu, lobus temporalis. Lobus temporalis itu terletak di bawah lobus parietal, tepatnya bagian sisi otak besar sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Cukup? Cukup. Oke. Baik, kita lihat ya. Nah, ini sebetulnya kalian sudah ada gambaran ini. Waduh, kira-kira nanti soalnya pasti ada gambar ini keluar. Nah, ini saya kasih bocoran ya. Ini pasti keluar untuk soal UAS ya. Jadi, harapannya kalian bisa dipahami ya perbedaan mana lobus frontalis, lobus parietalis ya, lobus occipitalis dan lobus temporalis ya. Karena sudah sesuai urutan ini. Yang pertama, lobus frontalis ya. Ini kan posisinya ini dahi sebelah sini nih ya. Ini yang depan, ya ini yang belakang. Nah, ini letaknya yang paling depan nih, lobus frontalis ya. Jadi lobus frontalis ini lebih banyak mengatur kegiatan motorik ya, gerakan secara sadar ya, kemampuan bicara, berpikir. Makanya ya bisa dikatakan mitos atau tidak ya. Kalau orang-orang dulu itu mikirnya profesor itu pasti botak gitu ya. Nah, sebenarnya bukan itu masalahnya. Karena apa? Karena botak enggaknya itu kan ada efek genetik ya. Tapi kenapa orang itu bisa berpikir seperti itu? Ya karena memang otak yang lobus frontalis ini erat kaitannya dengan
kemampuan seseorang untuk berpikir, untuk memecahkan masalah gitu ya. Jadi kalau dikatakan begitu berarti agak-agak nyambung ya, tapi nggak begitu juga gitu ya. Dipikir orang yang pintar, banyak berpikir itu tuh pasti bagian depannya lebih lebar gitu ya. Nah, memang mungkin orang berpikir seperti itu karena fungsi dari lobus frontalis itu untuk apa? Ya, karena memang rata-rata secara kognitif itu ada di bagian lobus frontalis. Ya. Kemampuan berbicara, kemudian gerakan motoriknya, kemudian bagaimana memecahkan masalah, itu yang berperan adalah lobus frontalis. Ya. Nah, kemudian ada lobus parietalis yang berwarna hijau, ya, nomor 2 ini. Ya, ini otak kita juga nggak hijau juga ya, ini sebagai apa? Perbedaan aja ya. Karena kalau dilihat dari struktur otak manusia ya semuanya sama ya, warnanya sama, nggak dibeda-bedain kayak gini. Kalaupun memang ada garis-garisnya, itu namanya garis-garis yang memisahkan antara satu bagian otak dengan bagian yang lain. Nah, di sini lobus parietalis ya, ini letaknya tepat di belakang, bukan belakang ya, di sebelah lobus frontalis ya. Jadi ini di atas bagian otak besar ya. Nah, bedanya dengan yang frontalis itu fungsinya. Ya kalau ukurannya juga beda ya, ukurannya dia lebih sempit dibandingkan dengan yang frontalis. Nah, kalau untuk fungsinya, kalau untuk frontalis tadi kan lebih ke motorik ya. Kalau yang parietalis itu lebih ke sensorik. Ya, dia menerima rangsangan apapun itu bentuknya secara fisik ya. Entah itu tekanan, suhu, rasa sakit dan lain-lain. Jadi kenapa kaki kita yang keinjek paku, kenapa kita kok bisa cepet banget ngerasa kita sakit? Ya karena memang semua sudah diatur sedemikian rupa supaya sel-sel saraf kita tuh bisa berkoordinasi satu dengan yang lainnya, kemudian langsung diteruskan di bagian otak ya, dan itu adalah otak di bagian lobus parietalis yang itu merasakan sakit. Ya, jadi kalau ada seseorang yang normalnya ya, bukan karena efek obat bius ya, dia papain ibaratnya nggak ngerasa sakit ya, mungkin sudah berdarah-darah juga nggak sakit ya, itu sebetulnya ada apa dengan lobus frontalis, lobus parietalisnya ya, apakah sudah tidak peka lagi merasakan sakit ya, itu bisa ditanda-tanda sesuatu yang tidak baik ya harusnya, karena normalnya ya tubuh kita ya bisa merasakan sakit gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari sakit itu? Nah, itu yang harus diupayakan, bukan bagaimana cara menghilangkan sakit itu. Karena sesuatu yang sakit itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari ya, atau sesuatu yang bisa kita hilangkan ya. Tapi paling tidak kita bisa menanganinya dengan baik agar tidak terlalu berlebihan ya. Karena kalau berlebihan nanti bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit tambahan begitu ya. Nah, kemudian ada lobus occipitalis ya. Ini tepat di belakang ya bagian otak besar kita, ini sebagai pusat penglihatan atau visual ya. Jadi tidak selalu yang berkaitan dengan penglihatan tuh pasti dekat dengan mata, nggak selalu. Tapi itu justru malah ada di bagian belakang ya. Makanya hati-hati betul ya, apalagi yang masih baby ya, yang otak bagian tempurung otaknya itu belum terbentuk dengan sempurna gitu ya. Bagaimana caranya agar jangan sampai terbentur di tempat yang begitu keras ya, apalagi masih sangat lembut sekali. Itu tadi menghindari ada hal-hal yang bisa merusak itu semua ya. Dari penglihatannya, dari gerakan motoriknya, dari pendengarannya semuanya ya. Kemudian yang terakhir lobus temporalis. Nah, ini letaknya di bawah parietalis ya, yang berwarna ungu ini. Ini sebagai tempat untuk fokus pendengaran dan fungsi bahasa ya. Jadi kalau anak-anak itu kan ada delay speech ya, jadi keterlambatan berbicara. Itu pasti terapis-terapisnya itu mencoba untuk menghidupkan kembali sel-sel yang ada di lobus temporalis ya, dengan berbagai rangsangan ya tentunya, bagaimana supaya sel-selnya itu hidup kembali, sinyal-sinyal elektriknya itu kembali on gitu ya, karena kalau nggak dipancing, nggak dipacu ya itu nggak ada greget, istilahnya seperti itu. Sama dengan kita kalian ya, kalau nggak dipancing nanti kalau nggak tanya, nggak dapat nilai keaktifan, nah baru ada yang nanya. Kan walaupun nggak semua, paling nggak ada. Tapi kalau saya nggak bilang, nanti siapa yang tanya akan dapat
pasti kok off semua ya. Karena ini sudah beberapa kali saya lakukan eksperimen pun begitu. Yang oke lah ya, mungkin saya pura-pura tidak melihat itu semua ya, apapun alasannya kalian resen, yang jelas pada saat kuliah ya harus aktif gitu. Apapun modus kalian ya, entah itu untuk nilai, entah itu apa, pokoknya apapun itu harus dilakukan ya dalam proses supaya perkuliahan kita tuh hidup ya. Jadi nggak cuma si dosen yang menjelaskan A sampai Z, tapi bagaimana mahasiswa juga ikut berpartisipasi. Mudahnya adalah materinya sudah tersedia. Saya pun tidak melarang kalian untuk googling. Saya pun tidak melarang kalian untuk membaca materi yang sudah saya sharekan. Nah, enak kan? Saya hanya ingin melihat keaktifan kalian, keberanian kalian, dan partisipasi kalian. Karena yang tidak memberikan pendapat, yang tidak berbicara, itu bukan berarti nggak tahu. Saya yakin tahu. Tapi ada keengganan sendiri. Nah, itu yang perlu digali. Harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi, apapun itu alasannya. Nah, itu ya. Ini jadikan poin untuk saya terus mengingatkan. Karena apa? Semakin mendekati waktu finish, kesempatan ini akan usai. Ya, artinya saya tidak mau lagi ketemu kalian setelah pembelajaran usai. Ya, itu sih prinsip saya ya. Kalau saya mau ketemu kalian lagi di mata kuliah ini ya berarti kalian kan mengulang. Kalau saya sih maunya ketemu kalian itu di mata kuliah yang lain atau di momen yang lain. Nah, itu. Jangan sampai kita ketemu lagi di momen yang sama. Itu akan banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman ya, terutama sih mahasiswa. Kalau saya sih nyaman-nyaman aja ya. Artinya selama itu ilmu saya masih dibutuhkan ya saya kasih gitu ya. Tapi bagi kalian ya, masuk nggak waleh lah istilahnya kalau orang Jawa bilang nggak bosen gitu ya. Satu, yang kedua waktu, terus yang ketiga apa? Segala apapun itu biayalah, itulah, inilah yang semua harus dikeluarkan. Nah, ini semoga bisa sedikit mengetuk lah ya. Kalian siapa yang belum pernah aktif silahkan diaktifkan ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan ya, karena waktunya sudah habis. Karena dalam hal ini sebetulnya prinsip dari sesi diskusi itu ya tidak harus semua saya sampaikan ya. Ini seperti yang saya sampaikan di awal. Sesi Zoom itu digunakan untuk mencari nilai keaktifan mahasiswa. Tapi dengan saya buat sesi seperti ini. Saya mereview dari jawaban yang setiap mahasiswa sampaikan, ya selebihnya silahkan disimak di link video yang sudah saya berikan. Itu tuntas tuh dari awal sampai akhir. Jadi ini sebagai jejak rekam ya untuk kalian kalau saya pernah bertanya pernah menjawab dari setiap pertanyaan yang diberikan dosen. Nah, ini tidak akan hilang ya. Jadi bukti otentiknya. Jadi siapapun mahasiswa yang tidak pernah bertanya ya pasti namanya tidak akan tercantum pada tabel yang sudah tertulis ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi silakan yang lainnya kalau memang belum menyimak materi yang saya sharekan belum tuntas, silakan dituntaskan karena bagaimanapun itu nantinya akan menjadi output ya ketika saat melaksanakan ujian. Dan pentingnya kalian belajar itu karena ini menjadi bagian yang menunjang keilmuan farmasi untuk mempelajari materi-materi kuliah di next step ya. Jadi di tahap berikutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Jangan sampai nanti pada saat belajar mata kuliah yang berbeda ditanya bagian otak kita ada berapa? Ada yang ngerti. Waduh, repot ini ya. Padahal semua sudah diberikan penjelasannya ya. Ya paling tidak itu ketika kita ada catatan kita bisa melihat kembali. Makanya penting sekali membuat catatan itu. Biasanya mereka yang mencatat dengan tangannya sendiri akan lebih mudah mengingat daripada mengcopy catatan orang lain gitu. Karena dengan goresan tangan kita sendiri itu otak itu sudah merekam secara otomatis. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak menulis ya itu tadi. Terus kalian bertanya, kenapa sih udah saatnya kita ini teknologi udah canggih ya? Kenapa kok beberapa dosen praktikumnya masih ada yang harus tulis tangan, Bu?
Dengan adanya teknologi, kita tidak akan bisa menghilangkan fungsi tangan yang sebenarnya. Yang tidak itu bisa tergantikan dengan teknologi itu. Karena dengan tangan ini kan, tangan kita ini kan ada sensor loh, ya. Sensor yang akan diteruskan ke otak kita. Dengan mata kita, ya. Kan kita kalau nulis otomatis mata kita harus melek kan, nggak menjem, nanti lari kemana-mana tulisannya. Dengan proses menulis itu kan kita melihat satu huruf per huruf kita ketik, apa kita tulis ya, itu akan terekam semua di memori otak kita. Ya, kalau menggunakan laptop ada yang memang ngetik itu murni keluar dari otaknya apa kata-kata yang diketik. Tapi kalau itu ngambil dari referensi lain, ini yang sering disalahgunakan. Copy, tempel, tanpa mengerti makna apa yang ditulis. Itu yang berbahaya. Nah, ini kalian belum merasakan ya, nanti ketika sudah pelaksanaan ujian, bukan ujian ya, pelaksanaan KTI, kalian baru merasakan bagaimana sih cara menulis yang baik ya. Tidak hanya sekedar copy paste atau mengambil dari referensi kita tempelkan begitu saja tanpa mengerti maksud dari tulisan itu. Nah, ini sebagai pengingat saja agar kemudian kalian tidak mengabaikan hal-hal seperti ini yang akhirnya akan menyusahkan diri sendiri. Oke, mungkin cukup ya dari saya. Silahkan bagi yang memang belum menjawab sama sekali, kita masih ada kesempatan pertemuan, ini sudah pertemuan ke-11 ya. 12, 13, 14, 15, 4 lagi ya, 4 pekan lagi di bulan Januari itu kita menghabiskan semuanya, dan di akhir Januari kalau nggak salah apa ya, pertengahan Januari nanti saya lihat lagi jadwal untuk UAS. Artinya kesempatan kita ya sangat terbatas ya di sisa waktu, jadi silakan dimanfaatkan baik-baik. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.